Hai, perkenalkan nama saya Brigita Noktander. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas proposal skripsi saya yang berjudul Dampak Pengumuman Dividen Terhadap Harga Saham. Oke, kita masuk ke daftar isi yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan terbagi atas 2 bab. Bab 1 adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab 2-nya ada tinjauan pustaka, yang terdiri dari tinjauan pustaka, landasan teori yang terdiri atas teori-teori menurut ahli, jenis-jenis dividen, kebijakan dividen menurut pakar, dan prosedur pembagian dividen. Dan di akhir, riwayat hidup penulis, yaitu adalah saya, dan daftar pustaka. Oke, saya akan membahas tentang dividen. Dividen adalah salah satu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke investor dalam jumlah sesuai nilai saham milik pemegang saham. Dan investor itu adalah individu atau entitas, seperti perusahaan atau reksadana yang menyediakan modal dengan harapan imbalan finansial dan dengan harapan mengembangkan uang tersebut menjadi keuntungan maksimal. Kenapa saya memilih dividen? Karena hampir semua orang sedang berinvestasi di saham bertujuan untuk mempersiapkan dana di masa depan. Bisa sebagai penghasil jangka panjang yang kamu persiapkan untuk modal usaha ataupun untuk hari tua nantinya. Kita juga pasti mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi, dan ada 2 jenis tingkat pengembalian dalam dunia saham, yaitu capital gain dan dividen. Dan dividen seperti yang sudah saya bahas di slide yang ini. Oke, slide berikutnya adalah teori-teori dividen menurut para ahli. Ada 3. Yang pertama adalah Scott Beasley dan Eugene Brigham. Yang menjelaskan adalah tentang dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham atas keuntungan yang berhasil didapatkan perusahaan. Baik itu keuntungan dari periode sebelumnya atau yang sedang berjalan. Yang berikutnya itu adalah Beritwan dan Zaki. Dividen adalah salah satu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke investor dalam jumlah sesuai nilai saham milik pemegang saham. Dividen yang diperoleh investor bisa mengalami perubahan dari periode sebelumnya karena menyesuaikan dengan laba yang diterima perusahaan. Dan yang terakhir adalah Jamie Part. Dividen merupakan distribusi keuntungan dalam bentuk uang saham maupun properti yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap investornya. Jumlah dividen yang diterima pemegang saham akan diumumkan berdasarkan harga per lembar saham. Nah, jenis-jenis dividen itu terbagi 5. Yang pertama, dividen tunai, ada dividen saham, dividen properti, dividen scrip, dan dividen likuiditas. Sesuai namanya, itu artinya. Oke, berikutnya adalah prosedur pembagian dividen. Ada 5. Yang pertama, declaration date, dengan artinya tanggal pada saat direksi perusahaan mengeluarkan pernyataan berisi pengumuman pembagian dividen kepada publik. Lalu ada cum dividen, dengan artinya tanggal terakhir bagi para investor yang ingin membeli saham untuk mendapatkan dividen perusahaan berdasarkan jadwal pembagian saham. Dan ex-dividen, artinya tanggal investor saham tidak lagi berhak mendapatkan dividen. Lalu yang keempat ada pencatatan. Saat tanggal pencatatan dimulai, maka perusahaan akan melakukan pendataan terhadap siapa saja yang memegang saham perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan dividen. Lalu yang kelima adalah pembayaran dividen. Pada tanggal tersebut, perusahaan akan membagikan keuntungan para investor. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.